Halo, salam jumpa pemirsa CWM dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa Tajuk Utama. Senang sekali saya Yongki Ulimpa kembali menyapa Anda dalam program Tajuk Utama. Dan pemirsa, seperti biasanya kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 jam ke depan. Namun pemirsa, tajuk kali ini cukup atau sedikit berbeda dari tajuk sebelumnya, karena saat ini saya sedang langsung berada di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai khusus Papua. Dan ini membawahi 2 wilayah, Papua dan Papua Barat. Dan topik yang akan kita perbincangkan di saat ini adalah membicarakan tentang gempur, rokok, dan miras ilegal untuk tanggal 27 September 2021. Dan untuk membahasnya telah ada bersama saya yang pertama Bapak Khoirul Haji, Kepala PLT Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai khusus Papua. Salam jumpa Pak. Kemudian juga ada Pak Toto Raharjo, Kepala Bagian Umum. Salam jumpa Pak Toto. Juga ada Pak Nugroho Aji Haryanto, Kepala Seksi Penindakan 2. Iya, kemudian ada Pak Ratna Badar Aji, Kepala Seksi Pabean dan Cukai. Ya pemirsa, seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu topik kita yaitu membicarakan tentang gempur, rokok, dan miras. Dan tapi juga masih ada beberapa hal yang harus dan perlu kita bicarakan banyak tentang bagian-bagian ini. Dan Komandan, ini topik kita hari ini tentang gempur, rokok, dan miras. Tapi juga beberapa hal yang nanti akan kita bicarakan. Tapi sebelumnya nih Komandan, saya mau, bolehkah ini kita jalan-jalan sambil jalan-jalan, karena saya lihat ini sangat luar biasa tempat halaman, tapi juga kantor yang cukup sangat mewah kemudian ya. Kemudian izin saya mau, sebelum kita bicara lebih jauh nih, saya ingin tahu sejak kapan Kanwil DJBC khusus Papua ini berdiri, Komandan? Oh iya, baik. Jadi Kanwil ini berdiri di tahun 2017. Tapi sebelum itu mungkin kita juga melihat di sini ada logo ya, kiri 2. Selain itu ini adalah logo WCO, World Customs Organization, bahwa kami adalah Bea Cukai. Itu ada organisasi dunianya, jadi di semua negara pasti ada bea cukainya. Jadi logonya seperti ini, di pusatnya kami ada di Brussels. Nah, kemudian untuk Kanwil Papua sendiri sebenarnya sebelumnya Kanwil Papua ini di bawah Kanwil Maluku dan Papua Barat. Jadi coveragenya dari Maluku sampai Papua. Terus kemudian di tahun 2017 bulan Juni pemerintah mengambil kebijakan mengingat luasnya wilayah, tantangan yang semakin meningkat, kemudian juga pemekaran di Papua. Nah, kemudian Bea Cukai Papua dipisahkan dari Maluku, dan di sini berstatus sebagai Kanwil khusus Papua. Kenapa Kanwil khusus? Karena di Bea Cukai itu hanya ada 2, di Tanjung Balai Karimun dan Papua. Karena kami membawahi dari pangkalan sarana operasi, kami membawahi kapal-kapal patroli bea dan cukai yang ukurannya besar, jadi ukuran 28, 38. Seharusnya ada juga untuk wilayah Papua, ada ukuran 60 meter yang saat ini masih berada di Pantoloan. Jadi kita berdiri 2017, September baru operasional sampai dengan hari ini. Dan tadinya memang gedungnya adanya di sana, sebelumnya juga bahkan di kantor pelayanan. Nah, ini gedung ini baru berdiri di tahun ini, di awal tahun ini baru berdiri gedung Kanwil khusus Papua. Jadi sangat mudah. Betul. Tapi ini dilengkapi langsung dengan rumah dinasnya atau hanya kantor saja nih, Komandan? Sementara kita masih sharing. Kami beberapa kan karena sudah di sini sebelum ada Kanwil ada kantor pelayanan bea dan cukai Torong yang adanya di dekat Perinus, di atas itu di Bukit. Itu udah kantor sudah sejak lama ada, sudah di bea cukai ada. Nah, kemudian Kanwil ini sementara ada di sini ngikut dengan GKN. Jadi untuk rumah dinasnya kami akhirnya sharing dengan kantor pelayanan. Beberapa rumah kantor pelayanan dihibahkan ke kantor wilayah untuk menjadi rumah dinas Kakanwil, untuk menjadi mes pejabat. Dan walaupun memang jumlahnya belum sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Nah, ini yang sedang kami proses untuk pembangunan. Tapi mengingat kondisi COVID, kemudian juga kemampuan negara, tentu kita dengan keterbatasan yang ada sekarang kita cukupkan dulu sesuai dengan yang bisa kita lakukan saat ini. Nanti akan ditambahkan lagi ya. Tapi ini sudah sangat luar biasa, Komandan. Kalau kita lihat dari kantornya, halamannya, ini luar biasa sekali, Komandan. Ini ngomong-ngomong untuk wilayah kerja sendiri, Komandan, ini meliputi 2 provinsi ya, iya. Provinsi Papua dan Papua Barat. Betul, ya. Betul.
Ya, memang luas wilayah Papua sendiri kan kita sadari bahwa ada luasnya kan 36 kali Pulau Jawa ya. Di Jawa sendiri itu ada Kanwil Jakarta, ada Tanjung Priok, Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, terus kemudian ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, ini yang tentu di-cover dengan banyak sekali, memang tantangannya berbeda. Tapi wilayah Papua luasnya lebih luas, tantangannya juga berbeda, walaupun mungkin risiko terkait keabeanan dan cukainya lebih rendah di sini. Jadi tantangan itu yang kemudian ini mengcover semua wilayah itu yang meliputi kantor wilayah ini sendiri. Kami tadi saya sampaikan di sini ada KBPT Sorong, ada Pangkalan Sarana Operasi di sini, ada di Biak, ada di Merauke, ada di Jayapura, kemudian di Manowari, dan kemudian juga di Tapak dan Timika tentunya. Di Timika juga ada Komandan ya. Ya, ini menarik sekali Komandan bincang-bincang kita. Namun mohon izin Komandan, boleh kita masuk nih? Boleh, silakan. Silakan. Ya, Dalam babak final ini, kalian akan menciptakan hidangan pembuka cheesecake dengan red wine sauce. Waktu kalian 5 menit. Dimulai dari sekarang. Waktunya tinggal 2 menit. Waduh, instruksinya itu cheesecake, bukan kue apem. Yang palsu ini membunuh karirmu. Oh. Salah personalisasi. Kamu didiskualifikasi. Waktunya habis. Aromanya mengingatkan saya akan masa kanak-kanak saya. Tampilannya pun elegan. Good job. Aduh Om, aduh, toilet Om, toilet. Perlihatkan red wine kamu. Apa-apaan ini? Salah peruntukan, mencemari masakan. Kamu out. Baiklah, tinggal satu hidangan lagi. Sebentar. Mana wine kamu?
masih utuh? Anu Om, Pak, nanti saya lepas deh. Tapi mesti hati-hati. Lumayan Pak buat modal. Justru harus robek saat dibuka. Jangan dirobek Pak, jangan dirobek. Pak, jangan Pak. Pak. Kamu juga didiskualifikasi. Makanya pastikan Terbitkan cukai asli dan benar. Dan harus robek saat dibuka. Ya, pemirsa, kita sudah ada di ruangan yang cukup megah dan cukup indah. Ini kemudian saya penasaran ini kira-kira media center ya kemudian ya. Ini selain ini, tapi juga tadi kita sudah ada depan ini kemudian. Sampai ke sini, ini bisa diceritakan sedikit ini terkait. Baik, Bung Andi. Jadi ruangan depan ini adalah lobi kami, lobi kantor wilayah. Tentu di lobi di sini kami ada nanti petugas keamanan, kemudian ada teman-teman yang standby untuk sebagai front office yang kemudian akan menyambut apabila ada tamu-tamu yang ingin berinteraksi dengan kantor wilayah khusus Papua. Nah, untuk stage ini sendiri nanti ini adalah secara rutinitas sebagai juga ruang tamu, ruang tunggu untuk kira-kira akan nanti menemui pejabat yang mana, apakah nanti bisa diterima di sini atau di dalam. Tapi di sisi lain, kami fungsikan ini juga sebagai media center. Kalau nanti ada terkait dengan kegiatan dengan media, apakah nanti press cons, ada rilis, ada mungkin hal-hal yang terkait dengan media, itu mungkin bisa dilakukan di sini dan ruangannya kan cukup luas nanti untuk menampung teman-teman wartawan untuk bisa berinteraksi dengan kami. Di sini tempatnya ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan perbincangan kita ini tadi sudah kita bahas tentang kantor-kantor. Kemudian saya ingin tahu nih tugas-tugasnya seperti apa ini. Baik. Jadi kalau kantor-kantor pelayanan yang ada di Kanwil Papua tadi memang punya ciri khas masing-masing. Kayak mungkin Jayapura dan Merauke itu mengawasi terkait perbatasan. Seperti kita ketahui memang perbatasan Jayapura dan Merauke itu 800 km lebih, 820 km dengan Papua Nugini. Yang kemudian di wilayah utara dan selatan, mereka otomatis mengawasi perbatasan itu, pos lintas batas, ada SOTA, ada kemudian SEKO, ada mungkin yang di bawah depan di yang sebentar lagi mau dibangun. Selain itu juga ada industri terkait dengan CPO, crude palm oil, palm kernel yang ada di Merauke. Nah, ini untuk wilayah sana. Dan kemudian untuk di wilayah Biak itu kemudian juga ada terkait dengan masalah pengawasan pengawasan kayu. Terus kemudian di Manokwari sendiri ada semen. Terus kemudian di Bintuni ada LNG ya, ada di sana terkait dengan gas alam. Nah, kemudian itu kan yang di bawah Manokwari, kemudian ada juga di Fakfak, itu kan membawa ada Babu, ada Kaimana, mungkin di situ ada industri-industri yang juga terkait pengawasan laut maupun juga di daratnya juga. Untuk di Sorong sendiri juga sama, kapal liah kita punya Raja 4, punya banyak kapal liah di sini, terus juga terkait dengan industri perikanan juga maupun terkait dengan migas. Ini nih hal-hal ini yang kemudian diawasi itu untuk di keseluruhan. Tapi untuk cukai di seluruh daratan Papua, di seluruh Indonesia bea cukai bisa eksis dari mulai warung paling kecil sampai dengan distributor, sampai dengan hotel-hotel kami awasi untuk peredaran cukainya yang cukai tadi terkait dengan minuman keras, terkait dengan rokok, terkait etil alkohol maupun nanti juga terkait dengan plastik. Itu yang tugas yang untuk di kantor-kantor Papua. Baik, iya. Pak Toto mungkin mau ditambahkan ini terkait perbincangan kita ini, mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Pak Toto sendiri. Baik, untuk pengawasan yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Khairul, jadi tugas-tugas dari ada 9 kantor di Kanwil Papua. Ini kami saat ini ada 369 pegawai PNS. Jadi ini kalau untuk idealnya ini belum ideal, karena memang sangat kurang. Kalau kita contohkan di Kanwil Papua itu di tahun 2020 itu pegawai kita di awal tahun adalah 68, kemudian di pertengahan itu tinggal 60, dikurangi oleh kantor pusat jadi 60, terus kemudian di awal 2021 tinggal 52, dan ini di pertengahan 2021 ini berkurang lagi menjadi 48, sehingga memang
secara ideal ini kurang. Idealnya minimal itu adalah 60 untuk kanwil bea cukai. Dan ini semua di kantor yang lain pun ini mengalami kekurangan. Tetapi ini memang sejalan dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan, di mana sampai dengan 2024 itu nanti minus growth pegawai. Jadi memang itu kebijakan dari Kementerian Keuangan, sehingga kami ya pada akhirnya dengan sumber daya yang ada kita berusaha semampunya. Jadi memang ya yang dilakukan adalah sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan dan DJBC. Itu adalah kami berusaha untuk mensinergikan antar bidang, antar kantor, sehingga pekerjaan itu tidak dikerjakan oleh hanya kantor itu sendiri atau bidang itu sendiri. Jadi di sini ada kerjasama, ada kita betul-betul tim. Jadi lintas bidang, lintas struktur itu yang memang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan saat ini. Sama seperti misalnya DJBC dengan DJP pun itu juga saat ini ada program seperti itu. Jadi pertukaran pegawai, terus kerjasama, sinergi seperti itu ini. Dan di kita juga melakukan seperti itu agar dengan pegawai yang ada yang kurang ini kita bisa memaksimalkan pekerjaan yang ada. Mungkin itu dari saya. Iya, baik. Kemudian tapi ini saya masih ingin penasaran nih tentang tugas dan fungsi, mungkin lebih spesifik ini tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri nih. Baik, mungkin saya ingin bicara terkait dengan tusi utama bea cukai. Kita punya 4 tusi besar sebenarnya bea cukai itu. Yang pertama jelas revenue collector. Bea cukai secara nasional kami menyumbang lebih dari 250 triliun untuk bea masuk, bea keluar, dan cukai. Dan kemudian sebenarnya ada lagi pajak dalam rangka impor berupa PPN dan PPH impor, itu sekitar 450 triliun. Tetapi ini dicatatkan di teman-teman di pajak. Tadi kami makanya harus bersinergi dengan teman-teman di pajak untuk sebagai penghasil utama perpajakan di Indonesia, untuk sebagai sumber dari APBN. Jadi total bea cukai bisa dibilang sepertiga dari APBN itu adalah hasil kerja dari teman-teman bea cukai, tentunya dengan bersinergi dengan semua kementerian terkait. Nah itu revenue collector. Di sisi lain kami juga ada tusi sebagai trade facilitator. Jadi kami harus memfasilitasi perdagangan. Karena tadi saya jelaskan bahwa bea cukai itu ada di seluruh dunia. Ada namanya World Customs Organization yang logonya tadi depan gedung. Kami diatur di Brussel, ada sidang di sana yang kemudian mengatur perdagangan internasional secara kesepakatan internasional, kemudian diterjemahkan dengan lokal kebijakan pemerintah masing-masing. Otomatis itu juga ada pengukuran, semacam kayak kami ada ease of doing business, diukur juga kecepatan bagaimana nanti suatu barang dilayani dari saat mulai kapal datang sampai ke gudangnya. Nah, ini yang kita ingin tingkatkan. Di Indonesia masih sekitar 3 hari lebih. Sementara di Singapura itu masih cuma hanya 2 harian, di Malaysia juga lah. Ini kita nanti akan mendukung supaya lebih cepat, tapi kemudian kami juga harus tetap mengawasi dan terpungut juga biaya masuknya, dan juga ada terkait dengan peraturan-peraturan dari kementerian lain yang harus dijalankan oleh bea cukai. Annyeonghaseyo. Korea. Jadi Pak Om, saya mau mengantarkan pesanan Pak RT. Mana? Kita cukainya mana? Salah Om. Yang ini. Palsu dan semprot. Jangan. Barang palsu mau masuk kampung kita.
Mungkin lah. Misi Om. Iya Om. Neng, tumben di mari Neng. Nyari abang ya? Bukan Om, mau ngantar pesanannya Pak RT. Emang Pak RT pesen apa? Pesan ini. Neng Vivi, Ya Om. ini salah personalisasi Neng. Salah ya Om. Iya. Duh, gimana ya? Yang ini kali ya? Neng Vivi, Gimana Om? ini nih salah peruntukan loh. Oh, tapi itu pesanannya Pak RT Om. Nanti kalau Pak RT marah gimana? Neng Vivi mau ngancam petugas pakai nama Pak RT ya? Enggak Om, enggak gitu. Semprot. Siap. Aduh, jangan disemprot. Jangan main-main sama petugas ya. Aduh, biar mendekat. Waspada. Siang Om. Dek Caca juga mau ngirim pesanan buat Pak RT ya. Kok tahu Om? Sini, Dek Caca, Om periksa dulu. Yang diperiksa itu pesanannya. Oh. Nih. Ini asli dan benar. Tapi pitanya buat saya Om. Koleksi. Boleh ya Om? Tidak boleh. Justru harus robek saat dibuka. Kamu mau fitnah saya ya? Semprot! Ya! Pastikan berpita cukai asli dan benar. Dan harus robek saat dibuka. Kalau tidak, semprot! Baik, kemudian tapi ini saya masih ingin penasaran nih tentang tugas dan fungsi, mungkin lebih spesifik ini tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sendiri. Baik, mungkin saya ingin bicara terkait dengan tusi utama Bea Cukai. Kita punya 4 tusi besar sebenarnya Bea Cukai itu. Yang pertama jelas revenue collector. Bea Cukai secara nasional kami menyumbang lebih dari 250 triliun untuk bea masuk, bea keluar, dan cukai. Dan kemudian sebenarnya ada lagi pajak dalam rangka impor berupa PPN dan PPH impor, itu sekitar 450 triliun. Tetapi ini dicatatkan di teman-teman di pajak. Tadi kami makanya harus bersinergi dengan teman-teman di pajak untuk sebagai penghasil utama perpajakan di Indonesia, untuk sebagai sumber dari APBN.
Jadi total bea cukai bisa dibilang sepertiga dari APBN itu adalah hasil kerja dari teman-teman bea cukai, tentunya dengan bersinergi dengan semua kementerian terkait. Nah itu revenue collector. Di sisi lain kami juga ada tusi sebagai trade facilitator. Jadi kami harus memfasilitasi perdagangan. Karena tadi saya jelaskan bahwa bea cukai itu ada di seluruh dunia, ada namanya World Customs Organization yang logonya tadi depan gedung. Kami diatur di Brussel, ada sidang di sana yang kemudian mengatur perdagangan internasional secara kesepakatan internasional, kemudian diterjemahkan dengan lokal kebijakan pemerintah masing-masing. Otomatis itu juga ada pengukuran, semacam kayak kami ada ease of doing business, diukur juga kecepatan bagaimana nanti suatu barang dilayani dari saat mulai kapal datang sampai ke gudangnya. Nah, ini yang kita ingin tingkatkan. Di Indonesia masih sekitar 3 hari lebih. Sementara di Singapura itu masih cuma hanya 2 harian, di Malaysia juga lah. Ini kita nanti akan mendukung supaya lebih cepat, tapi kemudian kami juga harus tetap mengawasi dan terpungut juga biaya masuknya, dan juga ada terkait dengan peraturan-peraturan dari kementerian lain yang harus dijalankan oleh bea cukai. Kemudian kami juga ada fungsi terkait dengan industrial assistance. Bea cukai tidak hanya di pelabuhan, bandara atau border saja. Di bea cukai ada fasilitas-fasilitas. Kalau dari Papua itu ada KEK sebenarnya di EMAS, ada Pusat Logistik Berikat, itu Petrosi yang terkait dengan BP Bero yang mengenangani perminyakan. Nah ini sebenarnya juga ada kawasan berikat dan yang ada di darat. Kayak kalau di Jawa itu makanya sudah sampai Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ke daratan yang agak jauh banyak pabrik-pabrik yang mendapat fasilitas. Itu diawasi oleh bea cukai karena masih terhutang pajaknya, terhutang bea masuknya. Nah itu terkait dengan industrial assistance. Nah ini kami ingin support itu supaya juga ada serapan tenaga kerja, ada insentif buat pengusaha yang rata-rata barangnya kemudian diekspor ke luar negeri menghasilkan devisa. Nah kemudian dari revenue collector, trade facilitator, industrial assistant, nah ini yang kemudian kami sebagai penegak hukum ada fungsi sebagai community protector. Kamilah penjaga gerbang yang terkait dengan barang, pengawasan terkait dengan barang. Kalau orang kan imigrasi, karantina terkait dengan masalah penyakit ya, baik itu tumbuhan, ikan, atau kalau bea cukai barangnya. Nah barangnya ini kami mengawal aturan dari 15 kementerian lain yang harus dititipkan ke bea cukai, ada di lembaga nasional single window. Nah yang ngatur umpamanya kayak bahan peledak, mungkin harus ada izin Polri, senjata api, terus kemudian ada makanan minuman harus izin Badan POM, terus kemudian nanti dari pertanian, kemudian juga dari perindustrian, perdagangan. Itulah yang kemudian kami awasi, kami tegakkan untuk harus masuk ke Indonesia sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu untuk melindungi rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dari barang-barang yang berbahaya, termasuk baik sisi ekonominya maupun dari sisi nanti kesehatan, lingkungan hidup, kemudian juga keamanan maupun juga kesejahteraan. Mungkin itu kalau fungsi besar dari bea cukai itu sendiri. Baik, ini semakin menarik Komandan, tapi ini di usia yang masih sangat muda, tapi juga ada prestasi nih yang sudah dicapai oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Wilayah Papua ini Komandan. Baik. Apa sih prestasinya Komandan? Baik, memang tadi sudah kami sampaikan kami baru terbentuk dari 2017. Bisa dibilang kami baru berjalan 4 tahun. Bahwa selama dari tahun 2017 sesuai dengan target yang dibebankan kepada Kanwil Papua, pasokan yang bisa kami sampaikan dari 2019 sendiri itu kami mencapai bea masuk sampai dengan 221 miliar. Kemudian di tahun 2020 itu agak turun karena memang kondisi perekonomian terkait kalau bea masuk kan impornya ya, itu kan menjadi 114 miliar. Tapi itu sesuai dengan target nasional, itu tercapai 100% itu padahal itu kan ya. Dan kemudian di tahun 2021 ini sampai dengan bulan Agustus kita sudah mencapai 127 miliar. Ini sudah 160% dari target yang dibebankan oleh pemerintah pusat. Jadi ini juga padahal juga kondisi lagi pandemi. Ini yang kemudian juga menjadi prestasi kami. Selain itu di Papua sebenarnya kalau impor tidak banyak. Yang menjadi andalan Papua adalah ekspor. Tentunya yang terbesar di Freeport yang ada di Timika, itu pasokan terakhir, dan ada CPO yang di Merauke juga ikut menyumbang. Nah itu untuk bea keluar 2018 kami menghasilkan 650 miliar. Kemudian di tahun 2019 itu 2019 dan 2020 kami menghasilkan 1,6 triliun. Dan kemudian di tahun 2021 ini sampai dengan bulan Agustus kami sudah menghasilkan 1,8 triliun. Dan untuk tahun ini itu sudah mencapai
402% dari target yang dibebankan oleh Kementerian Keuangan untuk pencapaian pengisian APBN di tahun ini. Jadi itu baru sampai bulan Agustus. Kami berharap ini akan bisa lagi dipenuhin sampai dengan akhir tahun dengan adanya peningkatan ekspor dari produk-produk yang asal dari Papua. Tapi juga kita perlu sampaikan, masyarakat Papua kadang masih bertanya, kok sedemikian besar, apakah itu kemudian terlalu banyak yang diambil oleh negara untuk Papua? Tidak. Kalau kita lihat bahwa untuk di wilayah Papua itu yang disumbangkan ke negara itu masih lebih kecil daripada APBN yang digelontorkan untuk membangun wilayah Papua. Jadi betul, itu kalau nggak salah berdasarkan data-data terakhir itu masih ada selisih sekitar 10 triliun yang kemudian yang lebih banyak masuk ke Papua untuk membangun wilayah Papua, untuk pembangunan tol, jalan Trans Papua, pembangunan juga infrastruktur di sini, pembangunan sumber daya manusia, otonomi khusus dan lain sebagainya, itu masih lebih besar daripada pajak-pajak yang dipungut dari wilayah Papua ke NKRI. Nah, selain itu juga kami juga punya prestasi bahwa tahun 2019 kami sudah WBK. Jadi Kanwil Papua ini walaupun baru umur 2019 sudah 19 baru umur 2 tahun kami sudah WBK, sudah mencapai alhamdulillah. Dan itu pun kami juga tularkan ke teman-teman. Kami di sini membuka klinik WBK. Kami menjadi konsultan. Kami menjadi semacam asistensi untuk teman-teman mungkin dari teman-teman kejaksaan, kepolisian, ada badan pertahanan, ada kemudian badan POM dan banyak yang lain yang datang kepada kami. Kemudian kami guidance berdasarkan sharing pengalaman yang sudah kami lakukan, apa yang harus dilakukan untuk mencapai WBK itu. Jadi selain kami sudah WBK, kami mencoba menginfluence teman-teman untuk semuanya juga bisa mendapatkan status yang sama dengan Bea Cukai. Dan di bawah Kanwil Papua hanya tinggal Merauke dan Manokwari saja yang belum WBK. Jadi kantor yang lain, Pangkalan Sarana Operasi, Sorong, terus kemudian Biak, dan kemudian Merauke dan lain sebagainya, Manokwari dan kemudian juga Fakfak, semuanya sudah WBK. Ini itu, Bang. Iya. Kemudian ini satu nih yang ingin saya tahu lagi, saya ingin tanyakan lagi. Karena ini keberadaan provinsi ini ada di Manokwari, bahkan di Jayapura. Kenapa Sorong dipilih sebagai kantor wilayahnya di Sorong, Komandan? Ya. Apa mungkin punya... Pemilihan ini sendiri tadi pertama adalah masalah aksesibilitas. Seperti yang kita ketahui bahwa Sorong adalah hub untuk penerbangan. Jadi paling gampang dicapai dari wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Nah itu kemudian sisi itu, kemudian kami juga di sini kan ada teman-teman di Armada 3 yang kemudian membentuk pasukan di sini juga, berpangkalan di sini, karena kami membawai pangkalan sarana operasi. Kemudian kita biar sinergi, biar juga kemudian saling backup, kami menggunakan juga nanti Sorong ini sebagai pangkalan Bea Cukai wilayah timur, karena pangkalan Bea Cukai hanya ada di TBK, Batam, kemudian Tanjung Priok, Pantoloan, dan Sorong. Baik, Komandan dan juga Pak Toto, nanti ini perbincangan ini masih sangat menarik, kita akan lanjutkan nanti di segmen berikut ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di bincang-bincang kali ini, dan tentunya masih dengan topik yang sama, yaitu gempur rokok dan miras ilegal. Nah, ini masih ada bersama saya Pak Koirul, Komandan sendiri, hormat Komandan, tapi juga ada dirampingi oleh Pak Kasih Pabean dan Cukai, Pak Badar Haji. Pak Badar, terima kasih. Komandan, sebelum kita lanjutkan, ini ruangannya sangat luar biasa sekali nih. Mungkin bisa dijelaskan ini ruangan apa gitu, Komandan? Baik, Bung Yongki. Jadi kantor ini, gedung baru ini juga baru jadi tahun ini. Iya, jadi baru kita bangun dan kita menggunakan konsep green building. Iya, jadi kita menggunakan konsep yang pencahayaannya bisa menyerap sinar matahari lebih banyak sehingga lebih terang, mengurangi konsumsi listrik otomatis. Ada mengurangi biaya-biaya negara yang harus dikeluarkan untuk operasional gedung. Di sisi lain kita juga buat beberapa ruangan dengan konsep yang lebih modern, yang kemudian lebih santai, karena di Kementerian Keuangan ada konsep free working space. Kita bisa kerja tidak lagi tergantung satu meja milik satu orang, tapi siapapun boleh menempatkan kerja dimanapun. Termasuk di konsep kalau memang capek di meja, mungkin seperti ini kita bisa lesehan, bisa kemudian mungkin bisa meningkatkan kreativitas dari anggota kita yang rata-rata milenial. Jadi itu yang konsepnya. Jadi kami susun karena kita di wilayah timur, kita juga ingin merasa tidak kalah dengan wilayah-wilayah barat atau kota-kota besar seperti mungkin gambar di belakang ini. Jadi semangat mereka untuk bersaing dengan kota-kota besar,
tetap akan tumbuh dan kemudian meningkatkan pengawasan maupun pelayanan di wilayah Papua dan Papua Barat. Iya, iya. Kemudian tapi memang ini sudah desainnya sudah dari pusat seperti ini atau ini inisiatif dari komandan sendiri nih untuk merancang satu gedung yang cukup luar biasa ini, karena ini sangat mewah sekali kalau dilihat ini komandan. Jadi ini memang konsep dari kami semua tim yang di sini, termasuk pimpinan-pimpinan kami yang sebelumnya yang sudah pindah. Jadi memang dirancang bersama-sama oleh kami, dari kami dan untuk kami kan gitu. Jadi dan ini juga dipersembahkan tidak hanya untuk Bea Cukai. Warga Kementerian Keuangan lain kalau memang lagi berada di Sorong dan harus bekerja, karena tadi konsep reworking space, bisa bekerja di sini. Begitu Pak ya. Baik, ini luar biasa sekali pemirsa. Kantor ini mempunyai bagian-bagian yang sangat luar biasa yang bisa dilihat langsung oleh pemirsa sekalian. Tapi juga masih ada tempat-tempat lainnya nanti sebentar akan kita kunjungi dan itu sangat luar biasa, tidak kalah menariknya. Kemudian kita lanjutkan perbincangan ini. Ada istilah bea dan cukai, tapi ini saya ingin tahu nih, cukai sendiri ini apa komandan? Ya, jadi cukai sendiri adalah pajak, kalau orang dulu bilangnya sintek ya, pajak dosa gitu kadang ya. Jadi sebenarnya pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan masyarakat. Kemudian apabila dilepas juga akan membahayakan keamanan, keselamatan dan hal-hal yang intinya perlu dikendalikan. Dan di situ juga ada hal-hal yang mungkin akhirnya untuk keadilan kemudian dikenakan ada pajak dari negara. Termasuk juga masalah terkait dengan lingkungan. Jadi cukai sendiri untuk saat ini di Undang-Undang Cukai yang sudah ditetapkan sebagai barang kena cukai adalah ada hasil tembakau, dalam ini berupa rokok, tembakau iris, dan kemudian juga HPTL, hasil tembakau lainnya, contohnya adalah vape, itu juga dikenakan. Kemudian ada juga minuman keras, terus kemudian juga ada terkait dengan etil alkohol, barang-barang yang digunakan untuk pembuatan minuman keras atau mungkin juga untuk produk-produk farmasi. Terus kemudian juga lagi ada yang terbaru adalah plastik. Plastik juga dikenakan cukai. Ini juga masih akan berkembang nanti bisa menjadi barang-barang lain. Ini masih dalam on proses untuk payung hukumnya sendiri. Demikian, Bro. Baik, iya. Ini juga ada istilah, komandan, ini ada istilah namanya pemungutan cukai atau pungutan cukai. Itu seperti apa komandan? Ada namanya pungutan cukai. Yang seperti tadi saya sampaikan, jadi pemerintah dalam rangka mengendalikan barang-barang yang tadi perlu dikendalikan, akhirnya dikenakan pajak bentuknya cukai tadi. Bentuknya cukai, jadi pajak atas kenikmatan tadi, itu kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini nanti dikonsep oleh Kantor Pusat Bea Cukai. Ditetapkan berapa persen. Pokoknya untuk rokok juga masih terbagi, ada rokok yang pakai filter, sigaret kretek tangan, ada sigaret kretek mesin kalau filter tadi, terus kemudian juga ada beberapa kayak tembakau iris, juga vape sendiri, ada minuman keras juga ada yang golongan A, B, dan C. Iya, minuman keras juga terkait kayak A kan yang seperti bir gitu ya. B itu seperti wine karena yang kategorinya sekitar maksimal 20% kandungan alkoholnya. Dan kemudian ada yang golongan C yang kadarnya bisa mencapai 40%. Itu tarifnya berbeda-beda karena juga resikonya berbeda. Iya, baik. Kemudian juga ada namanya BKC ilegal. Itu seperti apa komandan? Jadi tantangannya tentu begitu ada kewajiban perpajakan, barang kena cukai ilegal itu kan adalah barang-barang yang kemudian tidak sesuai dengan aturannya. Jadi di sini kalau kayak rokok maupun minuman kan ada kewajiban untuk dilekati pita cukai. Nah itu yang disitulah kemudian dicantumkan berapa nilai cukainya, berapa persen juga pengenaan pajaknya di situ. Nah itu kemudian ada beberapa modus, seperti kemudian tidak menggunakan pita itu cukai sendiri, jadi tidak ada pita cukainya, atau kemudian menggunakan pita cukai bekas, atau juga bisa jadi pita cukainya palsu. Iya, jadi atau juga tidak peruntukannya. Tadi saya bilang ada golongan A, B, C. Umpamanya golongan C yang harusnya paling tinggi, kemudian dia cuma hanya menggunakan pita cukainya bir gitu kan. Makanya kayak vodka tapi menggunakan pita cukai bir. Itu juga salah. Itu jadi itu yang kemudian kita kategorikan sebagai ilegal. Jadi termasuk di dalam ini juga walaupun legal untuk kayak minuman keras itu untuk pengangkutannya harus ada dokumen pengangkutan. Nah, kalau saat mengangkut itu tidak ada dokumennya, itu juga ada kesalahan tapi administratif ya. Baik, iya ini menarik sekali perbincangan kita nih komandan. Mungkin Pak Badar sendiri mau ditambahkan ini terkait. Ya, terima kasih. Jadi sesuai penjelasan dari Pak PLT Kanwil, untuk BKC ilegal ini yang beredar di masyarakat lazimnya itu berupa tembakau dan
minuman mengandung etil alkohol. Kalau tembakau yang ilegal itu biasanya itu rokok-rokok yang polos, jadi rokok tanpa pita cukai, yang seperti yang jelaskan. Terus pakai pita cukai tapi pita cukai bekas punya orang lain, terus bukan peruntukannya, terus pita cukai yang bukan untuk hak dia. Dan untuk minuman mengandung etil alkohol, kalau di pasaran itu masyarakat menyebutnya miras ilegal. Itu cirinya yaitu miras yang tidak memakai pita cukai, atau memakai pita cukai palsu, atau bekas, atau bukan peruntukannya. Jadi itulah BKC ilegal yang biasa kita temui di peredaran domestik. Demikian. Iya, baik. Kemudian saya ingin tahu lagi nih, supaya kemudian kita mengetahui bahwa satu barang atau BKC merupakan barang ilegal, itu bagaimana caranya? Ya, jadi kita kan selalu juga sosialisasi ke masyarakat. Memang identifikasinya bisa minimal itu dengan cara kasat mata. Ya, tadi dilihat kalau memang benar polos, berarti kalau beli rokok atau beli minuman keras itu tidak ada pita cukai ditutupnya, itu pasti itu ilegal. Tidak ada ya yang tadi disampaikan Pak Badar polos. Jadi kalau kemudian ada lagi, kalau kemudian pita cukainya kira-kira kusam gitu, kayak bekas gitu ya, atau mungkin udah gampang dikletek, itu juga kemungkinan ilegal. Kemudian ada pita cukainya tapi dilekatkannya tidak ditutupnya. Jadi syarat pelekatan pita cukai itu harus begitu barang itu dibuka, rokok atau minuman itu harus robek. Jadi kalau ditaruhnya di samping atau di bawah, yang kemudian apabila kemasannya dibuka tidak robek, itu juga pelanggaran. Nah, makanya terus kemudian juga nanti ada juga tadi kalau ternyata kategorinya beda. Di situ yang tadi saya cerita, kalau ternyata golongannya harusnya B tapi dipasang yang A, atau kemudian yang SKT di SKM tapi dipasang yang SKT yang tarifnya lebih rendah. Itu juga salah satu ciri-ciri ilegal. Cara kemudian identifikasi lainnya adalah juga bisa menggunakan dengan cara ada namanya pakai holoreader kalau di kami, tapi itu dari sisi bea cukai. Untuk pendetailan lebih lanjut kami tentu pakai lab, baik itu lab dengan peruri karena pita cukainya dicetak oleh peruri seperti uang, atau mungkin hologramnya. Itu ada alat-alat yang kemudian dilakukan pendetailan lebih lanjut oleh bea cukai dengan baik cairan tinta khusus atau mungkin tegen yang sifatnya elektronik yang kami punya, tapi itu untuk di petugas. Kalau masyarakat tadi paling tidak ya tadi dari ciri-ciri hasil yang tidak ada pitanya kelihatan bekas atau palsu, kayak mungkin kayak kertas fotokopi, atau kemudian juga pelekatannya tidak sesuai, atau mungkin juga kalau dilihat pakai apa namanya yang untuk seperti untuk mendeteksi uang, nah itu juga tidak terlihat ada pancaran, ada hologram yang berada di dalam hologramnya akan muncul logo bea cukai dan lambang bea cukainya biasanya. Nah, itu untuk identifikasi yang sederhana yang bisa dilakukan di lapangan. Di lapangan ya, Komandan. Untuk wilayah Papua sendiri, Komandan, apakah kemudian sudah ditemukan seperti itu? Ya. Untuk rokok saya berikan apresiasi untuk rakyat di Papua dan Papua Barat. Selama Kanwil ini berdiri dari tahun 2017, kami belum menemukan rokok ilegal yang kemudian menggunakan modus-modus yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi berdasarkan monitoring kami dari mulai Papua Barat dan Papua, itu selera rakyat Papua luar biasa, selalu beli yang legal, yang branded, dan kemudian kami tidak menemukan rokok-rokok yang kelasnya tadi rata-rata harganya kalau kayak SKT yang di bawah 10.000, yang ternyata rata-rata indikasinya palsu seperti itu juga. Jadi tidak kami temukan sampai dengan saat ini. Kalau minuman, memang kami juga sudah banyak melakukan operasi. Wilayah Papua seperti kita ketahui cukup rawan terkait dengan konsumsi minuman. Nah, akan tetapi karena ini kan kaitan dengan budaya, kaitan dengan kemasyarakatan dan juga pariwisata. Ya, kalau yang jadi problem di sini adalah sebagian dari Pemda itu juga melarang peredarannya. Ya, ini juga sementara bea cukai itu hanya menerbitkan izin suatu tempat untuk menjual minuman mengandung etil alkohol, istilah kami untuk miras itu apabila ada izin dari Pemda. Jadi yang selama ini kalau yang juga kami temukan belum ada juga yang sampai pidana. Yang ada adalah salah satunya adalah pengangkutannya yang tidak menggunakan dokumen, kemudian juga penjualan minuman yang tidak memiliki izin. Itu ada kemudian? Iya, ada kalau itu. Jadi itu sanksinya nanti dikenakan denda. Kami lakukan pemeriksaan. Kalau memang barangnya clear, membayar pajak, membayar cukainya tadi, tapi itu kemudian tidak ada izin, nanti akan kami kenakan denda. Baik, ini sangat menarik, Komandan. Kita masih terus lanjutkan perbincangan ini, namun kita akan di segmen berikut, Komandan. Ya, baik pemirsa, kita masih akan terus ada dalam diskusi kita atau bincang-bincang kita di tajuk kali ini, dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam perbincangan di saat ini masih dengan topik yang sama, yaitu gempur, rokok, dan miras ilegal. Baik, kemudian sebelum melanjutkan, ini tadi kita beda nih ruangan yang di sana dengan ini. Ini kira-kira ini ruangan apa, Komandan? Ini juga tidak kalah bagusnya dengan yang tadi nih, Komandan. Baik, baik. Jadi ruangan ini adalah dirancang untuk ruang rapat pimpinan. Jadi kalau mungkin kita secara rutin rapat mingguan pimpinan, atau kalau ada tamu-tamu dari luar, kita melakukan rapat di sini. Jadi kalau ada sekaligus sebagai ruang tamu, sekaligus juga rapat untuk rapat-rapat koordinasi. Jadi kita setting seperti ini agar juga lebih rileks, kemudian juga bisa bersinergi dengan lebih baik lagi untuk kebaikan Indonesia. Baik, luar biasa pemirsa, ini saya juga bisa diundang langsung ke dalam ruang rapat pimpinan ini, Komandan ya. Kemudian kita lanjutkan dalam perbincangan ini. Saya ingin tanya, Komandan, bagaimana gambaran peredaran BKC ilegal yang secara nasional nih, Komandan? Baik, jadi secara nasional Bea Cukai itu menggunakan teman-teman di akademisi di UGM untuk kemudian melakukan survei ke masyarakat, baik itu dari mulai perkotaan sampai ke ujung gunung lah, bisa dibilang sampai ke pantai, ke pelosok-pelosok pedesaan. Karena rata-rata untuk BKC ilegal ini beredarnya banyakan di daerah-daerah terpelosok, jadi daerah-daerah trans, daerah-daerah kemudian yang kemampuan masyarakatnya rendah, sehingga yang mereka cari adalah bagaimana bisa merokok, mengkonsumsi barang kena cukai dengan harga yang minimal, dengan harga yang murah, walaupun tidak memperhatikan mengenai legalitas dari barang tersebut. Jadi untuk itu kemudian secara tahunan Bea Cukai melakukan survei itu dari 2016 oleh teman-teman UGM. Bea Cukai sini juga mengadakan untuk tahun sisanya. Pertama di survei di Indonesia ini ilegalnya adalah 12% lebih. 12% dari peredaran yang ada itu ilegal. Sementara juga yang dikenakan untuk cukai itu potensinya lumayan besar, potensinya bisa ratusan triliun secara nasional untuk supporting kami kepada negara ini di APBN. Jadi kalau 12,5% juga cukup signifikan. Nah, kemudian di tahun 2018 dilakukan survei kembali, hal itu dan turun menjadi sekitar 7%. Iya. Dan kemudian terakhir di tahun 2020 itu turun kembali menjadi 4,6%-an. Itu faktornya apa, Komandan, naik turun itu? Jadi faktor naik turun itu kan memang ada tiap tahun atau akan diputuskan apakah tarif cukai itu naik atau turun. Kalau kemudian pemerintah mengambil kebijakan bahwa tarif cukainya itu dinaikkan, ini tentu akan makin memperberat orang-orang untuk mengkonsumsi rokok atau minuman. Nah, ini kemudian akan mereka mencari alternatif lain. Di sisi lain juga bagi pabrikan yang nakal, industri-industri nakal itu, ini potensi karena marginnya bisa lebih tebal kan gitu antara harga yang legal dengan harga yang sebenarnya. Karena kemungkinan kalau harga tembakau, kemudian harga bahan-bahan lainnya, kertas, filter, itu naiknya tentu tidak akan terlalu tinggi seperti kayak nilai cukainya. Nah, ini yang kemudian akan menjadi suatu tantangan sendiri lah. Bahwa ini ada margin yang bisa lebih dikejar lebih. Nah, ini untuk di Indonesia ini kita sudah sebenarnya luar biasa. Di ASEAN sendiri untuk di wilayah Singapura dan Malaysia itu mereka ilegalnya di atas 50%. Makanya mereka juga banyak belajar ke Indonesia. Mereka heran kenapa di Indonesia bisa di bawah 10%, bahkan di bawah 5% gitu kan. Nah, ini bahkan kalau di Malaysia itu tantangan untuk penegakan cukai rokok oleh Bea Cukai itu menjadi tantangan besar seperti narkotika. Beberapa petugas bahkan sempat ditembak gara-gara berhadapan dengan mafia terkait dengan cukai rokok ini. Nah, ini yang kemudian menjadi challenging bagi kami, dan ini juga tantangannya akan terus meningkat. Seperti di wilayah barat itu bahkan sampai penyelundupannya menggunakan modus-modus yang kemudian menyusahkan pejabat untuk kemudian atau petugas Bea Cukai untuk melakukan penindakan dengan menggunakan kapal yang kecepatannya melebihi kecepatan kapal patroli Bea Cukai. Mereka bisa 75 knot. Kami padahal kapal paling 50 knot yang kami punya. Nah, ini yang tentu kemudian apabila menggunakan kekerasan, makanya dengan senjata, tentu kami akan terukur karena ini akan bersinggungan dengan hak asasi manusia dan kemudian juga dari mengukur tingkat kekuatan yang harus kami gunakan supaya juga tidak kemudian menjadi efek-efek yang kurang baik untuk citra organisasi. Iya, baik, Komandan, ini bicara tentang sanksi nih, sanksi terhadap pelanggaran cukai ilegal ini seperti apa, Komandan? Ya, mungkin sebelum bilang sanksi ya, supaya kenapa kok negara demikian kerasnya ya sampai ada sanksi tadi, nanti kita akan bicara mengenai sanksi ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana.
Tapi bahwa cukai ini kenapa begitu ditegakkan? Itu karena efeknya kan tadi saya sampaikan masalah kesehatan masyarakat. Orang kalau kemudian rokok terlalu banyak kan sekarang ini dilema nih antara Kementerian Kesehatan sama Kementerian Keuangan. Kementerian Kesehatan menginginkan rokok diturunkan, Kementerian Keuangan kita juga ada kepentingan. APBN kita itu masih juga lumayan sumbangannya, masih puluhan miliar ya untuk dari rokok itu dan juga dari minuman lainnya yang kemudian juga akhirnya ya tadi antara kontrol dengan kemudian kebutuhan kesehatan, makanya itu dikendalikan. Kemudian kenapa juga sampai mengarah ke plastik, jadi itu juga kalau plastik terlalu banyak itu kan rusak lingkungan kita, plastik tidak bisa didaur ulang, makanya itu hal yang kemudian kenapa cukai ditegakkan. Jadi hal-hal yang kemudian agar masyarakat tidak terimbas, mungkin juga tingkat kriminalitas dengan MMA dengan miras kan sangat berdekatan. Orang kalau sudah mabuk kemungkinannya juga akan tinggi untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Sanksinya kemudian dilakukan pemberatan-pemberatan. Sanksi kayak tadi umpamanya menjual minuman keras tanpa izin itu 20 juta. Ada sanksi administrasinya. Tapi kalau kemudian bergerak bahwa pitanya kemudian ternyata polos, itu sanksinya denda dan pidana. Bisa 10 sampai 20 kali nilai cukainya dan pidana 1 sampai 8 tahun. Dan ada minimalnya nggak? Kalau biasanya kan kalau ancaman di pidana banyak yang dikenakan antara ancam 5 tahun, tapi ternyata vonisnya 3 bulan gitu. Kalau di pidana cukai, pidana pabean tidak bisa karena ada minimalnya setahun. Nah, gitu, semacam itulah. Nanti mungkin Pak Haji bisa jelaskan lebih lanjut terkait ini. Oh, siap. Sebagaimana yang dijelaskan Pak Kanwil tadi, Bang Yongki, bahwa memang cukai ini diatur sebagaimana kita ketahui bahwa diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 yang telah diubah juga dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, bahwa salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Cukai adalah mengenai sanksi terkait dengan sanksi administrasi maupun sanksi yang diancam dengan ancaman pidana. Kenapa yang sanksi sebagai ancaman sebagai sanksi pidana minimal 1 tahun, kemudian paling tinggi 5 tahun maupun sanksi pidananya juga berupa denda sampai 20 kali nilai cukainya. Kenapa yang menjadi indikator adalah pita cukai? Karena untuk Undang-Undang Cukai bahwa tanda bahwa utang cukainya telah dilunasi itu adalah dengan melekatkan pita cukai. Jadi memang ketika satu produk cukai entah itu rokok maupun miras telah dilekati pita cukai, maka itu tanda bahwa produk tersebut telah dilunasi cukainya. Artinya, maka pelanggaran-pelanggaran atas cukai berupa pita cukainya tadi, maka itu dianggap sebagai tidak melunasi cukainya. Nah, salah satunya tadi adalah tidak dilekati pita cukai, kemudian menggunakan pita cukai palsu, kemudian menggunakan pita cukai yang bukan haknya. Artinya bukan haknya itu adalah pita cukai yang dilekatkan di dalam satu produk tersebut, entah itu rokok, entah itu miras, itu adalah seharusnya digunakan untuk produk yang dimiliki oleh misalnya pabrik A gitu. Ada pabrik A, ada pabrik B. Nah, masing-masing pabrik ini memiliki pitanya sendiri-sendiri. Tidak boleh pabrik A menggunakan pita cukainya pabrik B. Pabrik B tidak boleh menggunakan pita cukainya pabrik A. Diatur sampai seperti itu. Masing-masing sendiri-sendiri ya Komandan ya? Iya, betul. Ini izin Komandan, ini masih terkait dengan pengawasan ini. Apa kemudian selain pengawasan cukai yaitu peredaran BKC ilegal, mungkin ada pengawasan lain lagi yang dilakukan oleh Bea Cukai Papua sendiri? Iya. Jadi Bea Cukai sendiri itu kami mengawal 2 undang-undang. Tadi Pak sebutkan Pak Haji itu terkait dengan cukai, Undang-Undang Nomor 11 tahun 95 yang dirubah Undang-Undang 39 2007. Tapi juga di sisi lain kami sesuai kata Bea, pabean. Makanya ada Undang-Undang Kepabeanan yang diatur di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006. Sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 95. Nah, itu tentu kita mengatur kalau ngomong masalah pabean itu adalah perlintasan barang keluar masuk negara. Jadi Bea Cukai itu bisa melakukan pengawasan untuk ekspor dan impor. Ekspor itu kalau yang keluar dari dalam negeri ke luar negeri dan juga masuk. Dan ini melingkupi dari mulai daratan, juga kemudian lautan sampai dengan ZEE, termasuk juga di udara untuk penerbangan. Jadi semua moda transportasi diawasi oleh Bea dan Cukai.
Nah, ini yang kemudian kami selain itu juga mengawal ada 6 undang-undang lainnya selain itu. Jadi kami juga terkait dengan undang-undang narkotika, psikotropika, kemudian undang-undang perdagangan, perindustrian, terus kemudian tindak pidana pencucian uang, kemudian juga kami mengawal juga terkait dengan pendanaan terorisme, yaitu yang kemudian juga ada yang masih dalam penggodokan lagi terkait dengan undang-undang pengawasan nuklir. Itu yang nanti jadi total tadi ada hampir 8 undang-undang yang sudah ada dan nanti akan ditambahkan satu lagi terkait nuklir. Itu yang di mana Bea Cukai bisa melakukan penyidikan. Kurang lebih ada 8 undang-undangnya kemudian ya. Baik, kemudian ini kalau lihat dari penjelasan ini memang banyak sekali ya tugas-tugas dari Bea Cukai juga nih. Tapi juga dengan wilayah kerja yang cukup luas membawahi 2 provinsi. Kemudian ini saya ingin tahu nih tentang SDM dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Kanwil sendiri. Baik, jadi inilah yang kemudian menjadi dilema. Papua ini wilayahnya 3,6 kali Pulau Jawa. Itu yang kemudian bagaimana kita juga harus mengcover semua daerah ini baik daratan maupun lautannya. Lautannya bisa dibayangkan dari perbatasan dengan Australia sampai dengan Papua Nugini. Daratannya ada 820 km dari Jayapura sampai dengan Merauke. Itu yang juga harus diawasi oleh Bea Cukai. Sementara kami didukung hanya ada 369 pegawai untuk di wilayah Papua dan Papua Barat. Ya, dan itu kemudian terbagi nanti di kantor-kantor baik di Sorong, kemudian di Jayapura, di Merauke, di Fakfak, juga di Manowari dan Biak. Dan kemudian kami juga mempunyai pangkalan sarana operasi yang berada di Sorong, dan kami juga dilengkapi juga dengan kapal-kapal patroli, baik di tiap-tiap kantor untuk kapal-kapal yang 15 meteran, dan untuk di pangkalan Sorong kami mempunyai kapal yang lebih besar untuk lebih ke arah samudra yang 28 meter dan 38 meter. Nah, tapi jangkauan pangkalan kami ini selain di wilayah Papua juga sampai ke Maluku. Ya, itu yang kami berikan terkait itu juga karena kami semi militer, kami juga secara undang-undang diberikan hak kewenangan untuk menggunakan senjata, baik itu senjata genggam, pistol, kami menggunakan P3 dari Pindad maupun juga SS1 versi 5 atau kami kenal dengan SBC. Pindad untuk laras panjangnya ada Valmet juga, dan kemudian juga di kapal kami menggunakan mitralir 12,7. Itu yang dilengkapi oleh negara untuk penegakan hukum di wilayah kepabeanan dan cukai. Baik, Komandan dan juga Pak Nugroho, kita masih akan terus lanjutkan perbincangan ini, namun kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, kita masih terus dalam perbincangan di tajuk kali ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam perbincangan di tajuk ini, dan tentunya masih dengan topik yang sama. Dan ini saya ruangannya sudah beda lagi nih. Saya langsung aja nih, Komandan. Boleh tahu ini ruangannya Komandan ya? Ya, ini adalah ruang kerja Kakanwil. Jadi di sini ada ruang kerja kami, termasuk juga ruang penerimaan tamu untuk private Kakanwil yang sifatnya seperti itu. Iya, tapi ini saya penasaran, Komandan, ada 2 piala di depan Komandan ini, boleh diceritakan ini kira-kira apa piala ini, bisa diceritakan? Jadi sesuai yang tadi mungkin sudah sempat saya sampaikan bahwa beberapa inovasi kami terkait WBK, kami ada inovasi yang mencapai 21 inovasi, baik dari sisi pelayanan maupun pengawasan, maupun termasuk sumber daya manusianya, pengelolaannya dan sebagainya, termasuk pengelolaan kinerja. Untuk itu terus dari setelah WBK, kami kemudian oleh kantor pusat ditunjuk, pertama diadu untuk kemudian dilombakan antar kantor di Bea Cukai. Dan kemudian alhamdulillah kami memperoleh menjadi Kanwil terbaik se-Indonesia. Kanwil terbaik se-Indonesia. Dan kemudian setelah itu dari Bea Cukai ini kemudian diadu dengan semua Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan Direktur Jenderal itu banyak, ada di Perbendaharaan yang membawahi KPPN, ada juga terkait dengan KPKNL, dan kemudian juga di bagian pajak, dengan DJPR dan lain sebagainya. Nah, kemudian diadu, dan alhamdulillah kami akhirnya juga menjadi kantor wilayah terbaik kedua se-Kementerian Keuangan. Itu tambahan prestasi lah yang diraih oleh Kanwil khusus Papua dalam umur yang relatif muda tadi, yang masih 34. Di usia yang masih muda tapi sudah ada prestasi yang diraih. Ini harapannya ke depan lebih banyak lagi prestasi ya, kemudian ya. Baik, kemudian kita lanjutkan ini.
Untuk operasi gempur sendiri nih, saya ingin tahu sosialisasi dan edukasi apa yang sudah dilakukan oleh Kanwil sendiri ini. Baik. Sebelum masuk operasi gempur, saya ada kelupaan juga. Di tahun lalu kami juga, tahun 2019, sempat kami juga mengungkap ladang ganja di wilayah Kerom. Di sana bersinergi dengan teman-teman Pantas di sana. Ini makanya kami sampaikan bahwa kita butuh bersinergi. Kami mengungkap ladang ganja wilayah antara perbatasan Papua dan Papua Nugini. Ini juga menjadi yang tadi saya sampaikan, tugas kami selaku community protector, dan kami jalankan itu di wilayah Papua. Selain kami, di sini kami punya cyber team, punya cyber crawling yang untuk mengungkap narkotika. Untuk tahun ini saja kita sudah lebih dari 300 informasi kami support, yang tidak hanya untuk wilayah Papua tapi juga wilayah Indonesia lainnya. Jadi ada tim kami itu juga mensupport informasi intelijen ke wilayah lain. Dan kemudian dilakukan penangkapan di wilayah-wilayah lain yang sudah menghasilkan sekitar 170 tangkapan terkait narkotika di seluruh Indonesia. Nah, itu yang prestasi yang lain. Dan kemudian terkait dengan gempur sendiri kami jalankan dengan beberapa mekanisme. Mekanisme yang secara softnya kami melakukan sosialisasi semacam ini melalui media TV, radio, kemudian kami juga lakukan sosialisasi dengan banner-banner, dengan kemudian mungkin media elektronik. Sekarang kan eranya medsos ya, mungkin di medsos Kanwil Papua, kantor-kantor pelayanan maupun medsos-medsos yang teman-teman di media, kami gelorakan operasi gempur. Kemudian kami juga bersinergi dengan banyak pihak. Kemarin kami juga selain operasi gempur, kami lepas juga operasi jaring Walesia. Itu untuk di wilayah laut. Operasi jaring Walesia. Itu untuk pengawasan laut, dan kami bersinergi dengan teman-teman di Angkatan Laut, dengan PSDKP, dengan Kesah Bandaran, dan kemudian juga dengan kepolisian di Port Lairut. Demikian kami untuk menggalang bagaimana peran dari masyarakat juga untuk kami dorong. Kami sadar dengan hanya yang tadi sampaikan Pak Toto, kita hanya 369 pegawai di seluruh wilayah Papua. Itu tentu menjadi tugas yang sangat berat untuk kami tegakkan sendiri. Jadi kami menunggu kontribusi teman-teman, menunggu kontribusi masyarakat, teman-teman media, dan kemudian juga mungkin warung-warung rokok, penjual-penjual minuman keras, kemudian juga kafe, because segala macam. Kalau menemukan hal-hal yang menyimpang yang tadi sudah disampaikan, tolong segera kontak ke kami, kontak ke Kanwil Khusus Papua, kontak ke Bea Cukai dimanapun yang terdekat, untuk kemudian bisa kami lakukan penegakan untuk meraih barang ilegal itu kita tekan. Target Menteri adalah 3%, sementara kami sedang tercapai saat ini masih 4,6%. Jadi itu tentu akan nanti membantu anggaran negara di APBN untuk meningkatkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat sendiri. Jadi untuk perlindungan kemasyarakatan nanti bisa dikembalikan lagi ke masyarakat. Di lain itu juga akan mendorong masalah turunnya tingkat kriminalitas, masalah keamanan, juga masalah berbagai kerawanan-kerawanan sosial di masyarakat sendiri. Ya, kemudian untuk operasi gempur sendiri dilakukan per tahun atau setahun berapa kali ini, Komandan? Ya, operasi gempur sendiri sudah 3 tahun ini dijalankan, memang rutin oleh Bea Cukai. Setiap tahun, Komandan, ya? Jadi sudah ini tahun ketiga kami lakukan operasi di seluruh wilayah Indonesia. Memang di wilayah Papua ini adalah wilayah pemasaran, dan tadi kami sampaikan untuk rokok tidak terlalu besar. Tapi untuk masalah minuman mengandung etil alkohol itu yang resikonya lebih tinggi lah daripada hasil tembakau. Mungkin beberapa kali kami juga di sini ada penandakan paling terkait dengan vape. Ada beberapa yang teman-teman yang anak-anak muda sekarang kan lebih suka vape, lebih gaya, lebih trendy. Tapi itu juga harus disadari, itu adalah objek cukai yang juga harus membayar cukai. Dan kemudian di sisi lain tentu kami harus terus bersinergi baik di internal Bea Cukai sendiri. Kami sinergi dengan teman-teman di Maluku, kemudian di Sulawesi Barat, di Manado, Bitung sana, mungkin ada pasokan miras ke arah Papua, maupun dari Jawa, dari Sulawesi yang mengalir. Selain itu kami juga mendorong untuk bersinergi dengan teman-teman APH lainnya. Ini yang kami butuhkan sekali supaya kemudian kita sama-sama mengawal tadi selain masalah penegakan hukum, tapi juga lebih lagi terkait dengan masalah penerimaan negara sebagai fungsi aparat Bea Cukai sebagai aparat fiskal selain penegak hukum. Komandan, ini tadi disampaikan sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum. Saya ingin tahu kira-kira sambutan masyarakat seperti apa, Komandan? Respon dari masyarakat terhadap sosialisasi atau operasi gempur ini seperti apa, Komandan? Ya, respon masyarakat saya anggap cukup bagus ya. Cukup bagus. Masyarakat tadi kalau kita lihat untuk masalah gempur ini konsentrasi utamanya kan di hasil tembakau yang memang itu potensi penerimaan negara yang besar. Dan untuk wilayah Papua saya kasih sekali lagi penghargaan setinggi-tingginya masyarakat Papua yang sampai dengan saat ini kami ada di Papua, kami belum menemukan rokok-rokok yang polos yang tadi sampaikan, yang palsu, yang kemudian mengarahnya ke pidana. Jadi
pelanggaran-pelanggaran yang ada di sini adalah masalahnya lebih ke masalah minuman keras, masalah vape, yang intinya lebih ke arah pelanggaran, masih belum sampai ke arah pidana. Kalau yang pidana yang kami lakukan, tahun lalu kami ada penyidikan pertama itu terkait penyelundupan di Jayapura. Kami bersinergi dengan teman-teman di Angkatan Laut, Satria yang kemudian ada penyelundupan dari Papua Nugini ke wilayah Papua. Itu kami lakukan penyidikan di wilayah Papua. Ya, kemudian ini saya sebagai penasaran, kemudian misalkan saya sebagai perokok, kemudian saya mau misalkan mau beli rokok, kemudian saya harus tahu mana ini asli atau bukan, ini bagaimana kemudian? Tadi sudah saya singgung, untuk lebih clear ya, bahwa paling mudah Atau mungkin miras juga. sama dari kalau rokok itu dari masalah harga. Jadi rokok untuk rata-rata sekarang kan teman-teman mungkin rokok yang berfilter ya, rokok yang lebih tinggi. Nah itu tuh kalau harganya di bawah 10.000 itu sudah menjadi salah satu indikasi. Jadi kalau harganya murah itu kok jarang. Rokok paling murah mungkin di 13-14 ribuan, tapi kalau harganya di bawah 10.000 itu sudah indikasi pertama. Kedua ya tadi dilihat apakah produksinya kelihatan, harusnya ada pabrik rokok di mana, di daerah mana. Pokoknya kan yang banyak Kudus gitu ya, ada Kediri gitu kan, atau PPR apa gitu kan. Nanti itu jadi tersebut di situ harus clear siapa yang memproduksi rokok itu. Kemudian juga dari tadi ada pita cukai. Setiap barang kena cukai, mau rokok mau minuman pasti ada pita cukainya, kecuali bir ya. Kalau bir itu sistem pembayarannya adalah begitu keluar dari pabrik dibayar. Plastik juga nanti seperti itu. Tapi kalau minuman keras yang kayak vodka, yang kemudian juga wine yang 20%, kemudian yang 40% tadi, termasuk semua rokok itu pasti ada pitanya. Dan pitanya tadi saya sampaikan harus dilekatkan di tutupnya, yang bila dibuka pasti rusak. Nah itu kalau kemudian dilekatnya di samping atau mungkin di depan, itu mesti juga pelanggaran. Di sisi lain mungkin juga tadi ada kemungkinan juga masalah kalau kemudian kusam, atau kemudian kalau menggunakan UV itu akan tidak berpendar, ada kemudian agar di hologramnya harusnya muncul ada logo Bea Cukai dan ada tulisan BC. Nah ini dan itu yang hal-hal yang kemudian paling mudah lah dilihat oleh masyarakat. Kalau untuk detailingnya serahkan kepada Bea Cukai. Kalau ada keraguan kami akan hadir untuk kemudian mensosialisasikan atau juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah ini dia komandan, apabila kemudian ditemukan seperti itu, lapornya langsung ke Bea Cukai komandan ya? Betul sekali, betul sekali. Kami selalu siap sedia, tentu di atas kantor juga ada piketnya. Kalau enggak di websitenya Bea Cukai sendiri ada www.beacukai.go.id, itu terkait dengan masalah semua peraturan, semua kegiatan Bea Cukai termasuk kontak center itu bisa dilakukan lewat situ. Ada juga call centernya di situ. Itu yang juga bisa kemudian untuk menyampaikan aspirasi atau mungkin informasi dari masyarakat. Untuk Kanwil Papua juga kami juga ada beberapa media sosial, nanti di googling saja Kanwil khusus Bea Cukai Papua atau mungkin Kanwil Bea Cukai saja gitu, di IG, di Facebook juga ada yang juga bisa nanti lewat situ minta dihubungi. Kalau memang sifatnya rahasia nanti minta ketemu. Kalau enggak nanti kami yang akan hadir untuk menyampaikan, dan kami jaga kerahasiaan dari informan-informan tersebut sesuai dengan kode etik yang ada di kami. Dan tentunya kita semua ingin bersinergi, harus kita sama-sama menjaga bangsa ini dan memaksimalkan pendapatan dari sektor pabean maupun dalam hal gempur ini terkait dengan cukai juga. Iya, baik. Ya, kemudian ini yang terakhir ini komandan, untuk kemudian harapan atau pesan-pesan kepada masyarakat ini. Tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan dulu kemudian kerja-kerja Bea Cukai khususnya Kanwil Papua ke depan seperti apa nih komandan? Baik, terima kasih Bung Yonggi. Jadi terkait dengan hal tersebut kami menghimbau masyarakat untuk kemudian bahu-membahu kita satu, bahwa kita kerja ini untuk NKRI, kita kerja untuk meraih tujuan negara, untuk masyarakat yang sejahtera, makmur. Untuk teman-teman ini kita juga harus mendukung program-program pemerintah. Salah satu dari Bea Cukai terkait operasi gempur tadi. Apabila ada informasi-informasi terkait dengan masalah yang tadi saya sampaikan, bisa kami hubungin. Kemudian juga masalah pabean juga. Di sisi lain, secara pembangunan di internal kami sudah meraih BBBK tahun 2019. Tahun ini kami, Kanwil khusus Papua, dan satu lagi ada kantor pelayanan Bea Cukai yang di Sorong, itu akan maju untuk BBBM. Jadi kami akan meraih sesuatu yang lebih tinggi lagi. Kami coba menginfluence lingkungan dengan klinik BBK, untuk yang lain kita bantu. Kemudian tahun ini kami juga menghadapi untuk mengharapkan agar kita juga punya status untuk WBBM, wilayah bebas korupsi. Dan itu kami tentu perlu didukung oleh semua unsur, baik aparat penegak hukum, baik Pemda, baik kemudian lingkungan sekitar, bahwa kita harus bersinergi, kita jaga integritas, kita dedikasikan semua pekerjaan kita agar mempunyai makna dalam hidup kita. Karena setelah selesai semua
pekerjaan, semua tugas kita di dunia hanya nama yang akan dipegang, hanya amal yang akan kita bawa menghadap kepada Tuhan. Nah, ini yang kemudian yang harus kita junjung, integritas, dan kita kemudian tegakkan aturan yang ada, kita jaga wilayah Papua menjadi bebas korupsi, dan kemudian kita bangun wilayah Papua agar kemudian menjadi setara dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Saya yakin kalau saya bilang Papua ini diciptakan Tuhan di saat Tuhan tersenyum. Di situ kompetensi maupun kemudian juga dari sumber daya alamnya luar biasa, kemampuannya juga sebenarnya luar biasa dari berbagai lini, tapi hanya perlu orang-orang yang berintegritas dan berdedikasi yang juga luar biasa, yang bisa mewujudkan Papua menjadi standar dengan wilayah lain di Indonesia yang lain, maupun juga dengan standar dengan negara-negara yang maju. Iya, baik. Masih ada lagi kemudian mungkin ada yang perlu disampaikan pesan-pesan terakhir untuk pemirsa? Saya pikir itu pesan saya, dan kemudian di sisi lain ada yel-yel di Bea Cukai bahwa di Bea Cukai ada tagline bahwa Bea Cukai makin baik. Ini yang doa kami supaya didukung oleh masyarakat bahwa kami akan terus mengalami perbaikan. Kami sadar kami belum sempurna, tapi kami akan terus bergerak untuk kemudian berintegritas, berdedikasi, dan akan berjuang untuk selalu menjadi makin baik. Iya, kemudian ini bisa kita ulang yel-yelnya ini. Bea Cukai sama-sama nih kawan. Kalau saya sampaikan Bea Cukai, kita bilang makin baik. Makin baik ya. Bea Cukai makin baik. Iya, terima kasih Komandan sudah bersama kami dalam perbincangan di kali ini, dan pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami di tajuk kali ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi informasi penting bagi Anda semuanya, dan kemudian juga menjadi informasi edukasi juga bagi pemirsa semuanya. Saya Yongki Ulimpa pamit, sampai jumpa. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua.